Bismillah, kajian di Masjid Aisyah dengan Ustadz Abu Qatadah part 2. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tempat tersebut kepada satu kaum yang dulunya pernah terzalimi, kaum yang pernah dizalimi oleh satu kerajaan Firaun dan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan Firaun dan seluruh bala tentara, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil. Jadi negeri ini negeri orang beriman. Negeri ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, dan orang-orang Zionis atau dikenal dengan sebutan Yahudi, Israel, dalam mereka orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah orang-orang musyrik, sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk menempati tempat itu. Dan tempat itu tempat yang Allah anugerah, Allah berkata, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu as-sami'ul 'alim. Surah Al-Isra ayat pertama. Jadi negeri tersebut, tempat tersebut adalah tempat yang memang Allah berkahi, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 71, ayat 70, 71. Allah berfirman, wa aradu bihi kaidan faja'alnahu al-akhsarin wa nadainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin. Di sini kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak saudaranya, yaitu Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tempat ini kepada Nabi Lut alaihissalam sebagai tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan kepada Nabi Lut alaihissalam dan kaum-kaum yang durhakanya yang digelakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang lain, itu pada surah Saba, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, itu di ayat 13. Wa li Sulaiman rihu wa li Sulaiman riha asifa tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan berbagai anugerah. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk Nabi Sulaiman ini. Dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pasukan kepada Nabi Sulaiman, syiruri Sulaiman minhu minal jinn wal insi wa tayri wa hum yusalun. Anugerah. Nah, kaum muslimin jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri ini adalah negeri yang diberkati Allah, negeri yang diutus di dalamnya para nabi, negeri yang diutus para rasul,
negerinya orang saleh, negerinya orang beriman, negerinya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan Allah telah mewariskan bumi ini dan akan mewariskan bumi ini bagi orang-orang yang bertakwa, mengakui batu dan bukan. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana tadi dijelaskan dalam ayat bahwa selain Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa memiliki keutamaan, negerinya para nabi, negerinya orang saleh, negerinya ahli tauhid, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin punya keterikatan iman dengan tempat ini. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak tahu Masjidil Aqsa, tidak tahu Palestina, atau tidak mau tahu, itu dipertanyakan iman. Dan hari ini orang akan dipertanyakan iman. Kalau ada orang mukmin hari ini tidak peduli, tidak terbetik, tidak ada kesedihan, maka imannya dipertanyakan. Apalagi orang yang betul-betul Zionis, maka ini aktor bila muslim. Orang ini mungkin akan lebih dekat pada kekufuran, walaupun bukan berarti kita mengumpulkan di aktor bila muslim. Karena orang-orang beriman mesti berloyalitas kepada orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berloyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya tentara-tentara Allah tidak akan. Ini bertanya, apa yang kata kita dengan Baitul Maqdis? Harus kita iman pertama, selain yang tadi adalah kiblatul muslimin di awal zaman, bahwa Baitul Maqdis adalah merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Jadi kiblat yang pertama bagi kaum muslimin. Dan kita mengetahui bahwa umat Islam menghadap Baitul Maqdis tidak kurang dari 17 bulan. Kita kaum muslimin bisa menghadap Baitul Maqdis. Jadi ada ikatan iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan salat ke Baitul Maqdis itu dengan iman. Dalam surah Al-Baqarah, "Wa kana Allahu liyudhi'a iman." Dan Allah Taala tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Para ulama tafsir sepakat yang dimaksud iman dalam ayat itu salatnya para sahabat ke Baitul Maqdis. Yang tidak kurang yaitu 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian kita mengetahui keutamaan Baitul Maqdis adalah bangunan yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan setelah dibangunnya bangunan yang pertama, yaitu Baitullah. Karena dikatakan yang pertama diletakkan di bumi dalam bentuk bangunan adalah Baitullah. Dan setelahnya adalah Baitul Maqdis. Dan disebutkan dalam hadis jarak antara Baitullah dengan Baitul Maqdis ala qadri arba'ina aman, yaitu sekitar 40 tahun. Jeda antara dibangunnya Baitullah dengan Baitul Maqdis. Jadi memiliki keutamaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan Ardul Mahsyar wal Minsyar. Ardul Mahsyar wal Minsyar yang memiliki makna tempat akan berkumpulnya manusia
ketika datang Dajjal dan Allah, kemudian keluarnya Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, maka akan terjadi peperangan ya di akhir zaman, dan manusia akan terbelah pada dua. Pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Jadi pengikut Dajjal adalah